wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan namaku Widya Astuti dengan NIM 12106215000, kelas 2B Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Tri Yuliati Elvira MAG. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang apa itu dinasti Umayyah dan bagaimana perkembangan-perkembangan serta sejarah-sejarah dalam dinasti Umayyah. Nah, yang pertama yaitu latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Seputar dinasti Umayyah, dinasti Bani Umayyah atau Khalifah Umayyah itu sendiri adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah dapat kita lihat dari yang sudah saya tampilkan. Berdirinya dinasti Umayyah mengganti nama keturunan dari Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ibu kota negara dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Nah, selanjutnya capaian peradaban dinasti Umayyah. Apa saja sih pencapaian yang didapatkan di dinasti Umayyah ini? Nah, yang pertama, dalam sistem pemerintahannya yang bersifat demokratis berubah menjadi monarchialdils. Yang kedua, perkembangan sosial budaya ekonomi Bani Umayyah telah membuka terjadinya kontak antara bangsa-bangsa Muslim atau Arab dengan negeri-negeri taklukan yang terkenal. Yang ketiga, ekspansi perluasan wilayah. Peta Islam melebar ke timur sampai Kabul, Kandahar, Ghazni, Balakh, bahkan sampai kota Bukhara. Kemudian ilmu dan corak pendidikan dalam dinasti Umayyah ini pada masa dinasti ini mulai dikembangkan cabang-cabang ilmu baru yang sebelumnya tidak diajarkan dalam sistem pendidikan Arab. Kemudian yang terakhir yaitu perkembangan politik. Pemerintahan pada masa dinasti Umayyah mengambil perubahan dan kemajuan yang sangat pesat. Materi selanjutnya yaitu mengenai ciri khas corak pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Ada 6 ciri khas corak pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah yang sudah saya dapatkan, yaitu yang pertama, bersifat Arab dan Islam tulen. Yang kedua, berusaha menegakkan dasar-dasar agama Islam yang baru muncul. Yang ketiga, prioritas pada ilmu-ilmu nakliyah. Yang keempat, menunjukkan perhatian pada bahan tertulis sebagai media komunikasi. Yang kelima, membuka jalan pengajaran bahasa-bahasa asing. Kemudian yang terakhir, masjid sebagai pusat pendidikan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tempat pendidikan pada periode Umayyah. Dapat kita lihat dari yang sudah tampak di layar bahwa tempat pendidikan pada periode Umayyah terdapat 3, yaitu yang pertama kutab, yang kedua masjid, yang ketiga masjid sastra. Nah, kutab merupakan tempat anak-anak belajar menulis dan membaca, menghafal Al-Quran, serta belajar pokok-pokok ajaran Islam. Yang kedua, masjid. Masjid itu sendiri adalah setelah pelajaran anak-anak di kutab, setelah mereka melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah yang dilakukan di masjid. Selanjutnya yaitu masjid sastra. Hanya diperuntukkan bagi sastrawan dan ulama terbuka. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.